Halo semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai konteks diagram ya. The idea of context diagram has appeared in various structure approach to development over year ya. Jadi konteks diagram ini juga terkait dengan Unified Modeling Language atau UML ya. Jadi the essential idea daripada konteks diagram di sini adalah untuk menunjukkan ya propose IT system in relation to the wider world, to people and other system with which it must interface. Ya, jadi menggambarkan sebenarnya relasi ya antara sistem ya dengan lingkungannya ya, termasuk dengan sistem lain ya, termasuk dengan user atau penggunanya. Ya, jadi umumnya ingin memberikan penggambaran ya bagaimana konsep relasi besarnya antara satu sistem itu dengan berbagai sistem dan juga lingkungan dari sistem itu yang terkait dengan satu proses tertentu ya. The proposed system drawn as block in the center of diagram ya, jadi biasanya terkait dengan sistem yang diusulkan atau yang dibahas itu digambarkan di dalam satu box ya, di dalam box di center diagram, jadi di bagian tengah. Around the box are positioned the actor that interact by receiving input, providing output ya, etc. Ya, jadi di sini bagaimana sistem itu akan terkait dengan proses yang lain ataupun juga dengan entitas-entitas yang lain di lingkungan sistem tersebut. Ya, ini dicontohkan misalnya bagaimana penggambaran terkait dengan Uber Context Diagram misalnya. Jadi Uber System Information ini terkait dengan perbankan sebagai pihak ketiga di dalam payment receipt, payment drivers, payment from customer. Ya, itu langsung dengan pihak perbankan. Kemudian juga ada dengan customer dan driver ya. Jadi aktor yang terkait dengan sistem ini adalah customer, driver, dan juga perbankan itu sendiri ya. Jadi untuk customer tentunya terkait dengan account details ya, big application, destination, card type request, payment info dan sebagainya. Kemudian juga terkait itu sistem akan memberikan konfirmasi kepada customer, driver location, rate driver, transaction receipt. Ya. Kemudian juga terkait itu dengan driver ada fungsi sistem yang bisa memberikan pick up location, ya, journey, destination, dan payment receipt. Ya. Dan termasuk juga untuk driver ada account detail yang akan diinput ke sistem, type of car, current location, payment info, ya, accept or decline ya dari order-order yang ada. Nah, ini penggambaran secara konteks diagram mengenai Uber System Information ya. Nah, kemudian ini juga contoh untuk project control system misalnya. Di situ ada ini boundary system, system name, ini adalah aktor-aktor yang terkait dengan sistem ini ya, user yang akan terkait dengan sistem ini. Termasuk juga dengan sistem lain. Ya, sistem finance misalnya. Ya, ini akan terkait dengan itu. Oke, ini penggambaran konteks diagram. Ini juga contoh lain lagi yang menggambarkan misalnya adalah konteks diagram untuk ATM sistem ya, sistem. Jadi mesin ATM ya. Bagaimana ATM sistem itu bekerja, di mana ada card reader ya untuk input dan akses command and data. Kemudian ada
customer display, ya, monitor untuk display info kepada customer, ada print out info and warning, ya. Jadi ada print out dispenser untuk kita memperoleh print out dari hasil transaksi kita, ada cash detail warning, ya, dari cash dispenser, ya, jadi mesin untuk kita mengambil uang, ya, mengeluarkan uang dari sistem mesin ATM, ya. Kemudian juga tentunya ada account database, ya, ini yang punya dari database perbankan, ya, account info untuk memvalidasi user yang bertransaksi menggunakan ATM. Kemudian juga ada control system, ya, command and data, ada customer keypad, ya, untuk melakukan input command and data. Ya, jadi ini adalah beberapa fungsi yang ada terkait dengan sistem ATM, ya. Jadi dalam konteks diagram ini digambarkan bagaimana sistem ATM ini bekerja, ya, dengan berbagai fungsi-fungsi yang ada sehingga bisa berjalan proses layanan sistem ATM tersebut, ya. Jadi ini adalah contoh konteks diagram, jadi menggambarkan satu aplikasi atau sistem yang diamati kaitannya dengan berbagai aspek lain di lingkungan dari sistem tersebut, ya, termasuk dengan sistem lainnya. Oke, jadi konteks diagram can developed by business analysts based on the research, ya, they have done through interview, workshop, etc. However, context diagram are also powerful tools for use during workshop with the various stakeholder. Ya, jadi ini bisa di dalam konteks untuk proses perancangan sistem, ya, atau proses untuk evaluasi review sistem, ya, ini bisa menjadi cara untuk mudah untuk menganalisis dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak lain. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fishbone diagram di video selanjutnya.